Andra dan Nia adalah pasangan yang telah menjalin hubungan selama 3 tahun, sedang bersiap-siap untuk hari besar mereka. Pernikahan yang telah lama mereka rencanakan akan berlangsung dalam hitungan hari. Andra, seorang pria sederhana namun bertanggung jawab, telah mengusahakan segalanya agar acara tersebut berjalan sempurna. Semuanya sudah sesuai rencana, sayang. Aku yakin ini akan menjadi hari yang tidak terlupakan, kata Andra sambil memandang Nia dengan penuh cinta. Nia tersenyum kecil, tetapi matanya terlihat menerawang jauh. Iya mas, aku juga ingin semuanya berjalan lancar, balasnya dengan nada pelan. Keluarga dari kedua belah pihak telah berkumpul di rumah Andra untuk membantu persiapan acara. Hiasan bunga, dekorasi mewah, dan makanan untuk tamu semuanya sudah diatur. Nia tampak cantik dengan gaun pernikahannya yang baru saja ia coba, membuat Andra merasa semakin yakin bahwa ia telah memilih wanita yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Andra duduk di ruang tamu rumahnya, memeriksa kembali daftar persiapan pernikahan yang sudah ia susun bersama keluarga. Hari besar itu semakin dekat, hanya tinggal 2 hari lagi. Semua tampak berjalan lancar. Gedung resepsi telah dihias, catering sudah dipesan, dan undangan telah disebar. Ini akan jadi hari terbaik dalam hidupku, pikir Andra dengan senyum tipis di wajahnya. Di sudut lain rumah, Nia, calon istrinya, sibuk mencoba gaun pernikahan yang baru selesai disesuaikan. Gaun itu terlihat sempurna di tubuhnya yang ramping, membuat wajahnya berseri-seri. Mas Andra pasti akan terpukau melihatku nanti, gumam Nia sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Di balik senyum itu ada rasa gelisah yang terus mengintainya, sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Andra dan Nia telah menjalin hubungan selama 3 tahun sebelum memutuskan untuk menikah. Pertemuan mereka yang sederhana di sebuah acara pernikahan teman berubah menjadi kisah cinta yang indah. Andra, seorang pegawai kantoran yang tekun, dikenal sebagai pria yang jujur dan setia. Sementara Nia, seorang wanita muda yang cantik dan cerdas, berhasil memenangkan hati Andra dengan keceriaannya. Keluarga kedua belah pihak telah menyetujui hubungan mereka, dan bahkan membantu merencanakan pernikahan ini. Orang tua Andra mempersiapkan rumah untuk acara adat, sementara orang tua Nia memastikan semua kebutuhan untuk resepsi terpenuhi. Andra adalah pria yang baik, Nia. Dia akan menjadi suami yang hebat, kata ibunya suatu hari. Nia hanya tersenyum, menahan perasaan bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. Namun, di balik semua kemeriahan itu, Nia menyimpan rahasia gelap. Selama beberapa bulan terakhir, ia menjalin hubungan dengan Dimas, teman kuliahnya, yang kini tinggal di sebuah kos kecil di pinggiran kota. Hubungan mereka dimulai tanpa rencana, hanya sekadar pertemanan biasa. Namun, kedekatan itu berkembang menjadi hubungan terlarang yang sulit dihentikan. Aku harus berhenti bertemu Dimas. Pernikahan ini terlalu penting, pikir Nia suatu malam. Namun, setiap kali Dimas menghubunginya, ia merasa sulit untuk menolak. Pesona Dimas dan kebersamaan mereka yang penuh gairah membuatnya tergoda untuk melanjutkan hubungan ini. Meskipun ia tahu bahwa itu salah. Andra tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Baginya, Nia adalah wanita sempurna yang ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya. Setiap kali Nia tersenyum atau memanggil namanya dengan nada lembut, Andra merasa bahwa ia adalah pria paling beruntung di dunia. Aku tidak sabar untuk memulai hidup baru bersamamu, kata Andra suatu malam. Nia hanya mengangguk sambil memaksakan senyum. Semua persiapan berjalan dengan baik. Hiasan bunga untuk pelaminan tiba tepat waktu, undangan dari kerabat jauh mulai berdatangan, dan suasana di rumah Andra semakin meriah dengan tawa keluarga. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Nia terus diliputi oleh rasa bersalah yang semakin berat. Ia tahu bahwa rahasia ini bisa menghancurkan segalanya jika terbongkar. Pada malam 2 hari sebelum resepsi, Nia mendadak berkata kepada Andra bahwa ia perlu pergi ke kota untuk membeli beberapa barang terakhir. Aku harus mencari sepatu yang cocok untuk gaun ini, Mas. Aku janji tidak akan lama, katanya dengan nada tenang. Andra, yang selalu percaya pada Nia, mengangguk tanpa banyak bertanya. Hati-hati di jalan, ya, balasnya. Namun, tujuan Nia bukanlah pusat perbelanjaan atau salon kecantikan. Ia menuju ke kos Dimas, tempat yang selama ini menjadi saksi hubungan terlarang mereka. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka sebelum pernikahan. Tetapi ia tidak menyadari bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi yang mengubah segalanya. Nia melangkah pelan memasuki gang sempit yang menuju kos Dimas. Malam itu terasa hening, hanya terdengar suara jangkrik dan deru motor yang melintas sesekali.
Hatinya berdebar kencang, bercampur rasa bersalah dan kerinduan yang aneh. Ini akan menjadi yang terakhir. Setelah malam ini, semuanya selesai, pikirnya. Dimas membuka pintu saat mendengar ketukan pelan. "Kamu datang juga," ujarnya sambil tersenyum. Wajahnya tampak tenang, kontras dengan hati Nia yang bergemuruh. "Aku tidak bisa lama-lama, Dimas. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya," kata Nia dengan nada rendah. Namun, suasana di dalam kos yang sempit itu segera berubah. Percakapan mereka yang awalnya penuh kecanggungan berubah menjadi keakraban yang membuat Nia lupa dengan alasannya datang. Dimas, dengan caranya yang santai, mulai membujuk Nia untuk tidak terburu-buru pergi. "Nikmati malam ini. Jangan pikirkan yang lain dulu," katanya sambil menyodorkan segelas minuman. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar tentang kenangan lama, tentang hal-hal kecil yang dulu membuat mereka dekat. Percakapan itu membawa Nia ke dalam perasaan yang tak terelakkan. Ketika Dimas mendekat, menatapnya dengan lembut, Nia tidak lagi melawan. Mereka tenggelam dalam hubungan terlarang yang telah lama menjadi rahasia. Namun, apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa malam itu ada saksi mata. Salah satu penghuni kos yang tinggal di kamar sebelah memperhatikan gerak-gerik Nia sejak ia datang. Penghuni itu, seorang pria bernama Arman, mengenali Nia sebagai calon pengantin, yang fotonya sering muncul di media sosial Andra. Bukankah ini wanita yang akan menikah beberapa hari lagi? Pikir Arman dengan rasa penasaran. Ketika Nia keluar dari kamar Dimas larut malam, Arman mengambil foto diam-diam. Ia tidak berniat mencampuri urusan orang lain, tetapi rasa simpati terhadap Andra yang tidak ia kenal secara pribadi mendorongnya untuk bertindak. Mungkin dia perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi, gumam Arman sambil mengirimkan foto itu melalui pesan langsung ke media sosial Andra. Keesokan paginya, Andra yang sedang memeriksa ponselnya mendapati pesan dari seseorang yang tidak ia kenal. Pesan itu disertai foto Nia yang jelas-jelas keluar dari kamar kos Dimas. Jantung Andra berdegup kencang, tangannya bergetar saat membuka pesan itu. "Mas, maaf kalau saya lancang, tapi saya pikir Anda perlu tahu ini," bunyi pesan tersebut. Awalnya, Andra mencoba menyangkal. Ini pasti hanya kebetulan, pikirnya. Namun, rasa ragu itu perlahan berubah menjadi kecurigaan yang mengganggu. Ia memutuskan untuk menghubungi Nia, berharap ada penjelasan yang bisa meredakan kegelisahannya. "Nia, aku perlu bicara." "Sekarang juga," kata Andra dengan nada dingin saat Nia mengangkat teleponnya. Nia yang sedang duduk di kamarnya terkejut mendengar nada suara Andra yang berbeda dari biasanya. "Ada apa, Mas? Suaramu terdengar serius," tanyanya sambil berusaha terdengar tenang. "Pulanglah ke rumah sekarang, kita bicara di sini," kata Andra tanpa memberi ruang untuk diskusi. Nia menelan ludah, merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia segera mengambil tasnya dan bergegas menuju rumah Andra, dengan pikiran penuh kecemasan. Saat tiba di rumah Andra, ia mendapati pria itu duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Wajah Andra tampak tegang, jauh dari sikap hangat yang biasa ia tunjukkan. "Mas, ada apa? Kenapa kamu terlihat marah?" tanya Nia. Berusaha terdengar wajar. Andra meletakkan ponselnya di atas meja, menunjukkan foto yang ia terima. "Jelaskan ini, Nia. Apa yang kau lakukan di sana?" tanyanya dengan nada tajam. Wajah Nia seketika pucat, tidak mampu berkata-kata. Semua kebohongan yang selama ini ia simpan terancam terbongkar di hadapan pria yang ia kenal sebagai orang paling sabar di hidupnya. Ruang tamu yang biasanya penuh tawa kini berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Nia berdiri kaku di hadapan Andra, sementara foto di ponsel itu seolah menatapnya dengan penuh tuduhan. Nafas Andra berat, menahan emosi yang hampir meledak. "Aku tanya sekali lagi, Nia, apa yang kau lakukan di sana?" katanya, suaranya rendah tetapi penuh kemarahan. Nia mencoba mencari kata-kata, tetapi pikirannya kosong. Kebohongan yang biasa ia gunakan kini terasa tidak cukup kuat untuk menjelaskan semuanya. "Mas, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," ujarnya dengan suara gemetar. Namun, Andra tidak tertipu. "Jangan berputar-putar, Nia. Katakan kebenarannya," bentaknya. Akhirnya, Nia menyerah pada tekanan itu. Ia menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku salah, Mas. Aku bertemu Dimas, tapi aku tidak ingin ini merusak pernikahan kita," katanya dengan suara patah-patah. Pengakuan itu terasa seperti pukulan keras bagi Andra. "Dimas, jadi kau masih bertemu dengan dia? Setelah semua rencana yang kita buat, setelah semua yang aku lakukan untukmu?" Andra berdiri, menatap Nia dengan tatapan yang sulit ia artikan.
antara marah, terluka, dan kecewa. "Mas, dengarkan aku. Aku memang salah, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku mencintaimu," kata Nia sambil mencoba mendekat. Namun, Andra mundur, mengangkat tangannya untuk menghentikan Nia. "Cinta? Kau menyebut ini cinta? Cinta apa yang membiarkanmu tidur dengan pria lain sementara kita akan menikah?" Ucapan Andra membuat Nia semakin terisak. "Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya, Mas. Aku bingung. Aku tidak bisa menjelaskannya. Tapi aku tahu aku ingin bersamamu," katanya dengan suara serak. Namun, Andra menggelengkan kepala. "Cinta tanpa kepercayaan itu kosong, Nia. Dan sekarang aku tidak bisa lagi percaya padamu." Percakapan itu terhenti saat Ibu Andra masuk ke ruang tamu. Wajahnya penuh kebingungan. "Apa yang terjadi, Andra? Suara kalian terdengar dari luar," tanyanya. Andra menoleh ke ibunya dengan ekspresi penuh kekecewaan. "Bu, maafkan aku, tapi pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Nia telah mengkhianatiku." Ibu Andra tertegun, sementara Nia menutupi wajahnya dengan tangan, menangis tanpa henti. "Andra, apa kamu yakin? Pernikahan ini sudah begitu dekat. Semua orang sudah tahu," ujar ibunya, mencoba meredakan situasi. Namun, Andra menggeleng tegas. "Lebih baik aku malu sekarang daripada hidup dalam pernikahan yang dibangun di atas kebohongan, Bu." Nia mencoba memohon lagi, tetapi Andra tidak lagi mendengarkannya. "Pulanglah, Nia. Aku tidak ingin melihatmu lagi," katanya dingin. Dengan langkah gontai, Nia meninggalkan rumah itu, membawa beban kesalahan yang menghancurkan segalanya. Kabar pembatalan pernikahan menyebar dengan cepat di antara keluarga dan teman-teman. Banyak yang terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Orang tua Nia mencoba menghubungi Andra untuk membujuknya mengubah keputusan, tetapi Andra tetap teguh pada pendiriannya. "Pak, Bu, ini bukan hanya soal acara. Ini soal kepercayaan yang telah dia hancurkan. Saya tidak bisa menikah dengan orang yang mengkhianati saya," katanya tegas kepada orang tua Nia yang datang meminta maaf. Dekorasi yang sudah terpasang mulai dilepas, catering dibatalkan, dan undangan yang telah disebar menjadi sia-sia. Rumah Andra yang semula penuh keceriaan kini berubah menjadi sunyi dan penuh keheningan. Nia, di sisi lain, merasa hancur. Ia tidak hanya kehilangan Andra, tetapi juga rasa hormat dari keluarganya. Ibunya yang sangat bangga akan pernikahan itu, kini hanya bisa menangis di kamarnya. "Kenapa kau melakukannya, Nia? Apa yang kurang dari Andra?" tanya ibunya dengan suara pelan, tetapi penuh rasa kecewa. Beberapa minggu setelah pernikahan yang batal, Andra memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia mengambil cuti dari pekerjaannya dan pergi keluar kota untuk menyegarkan pikiran. Meski hatinya masih terluka, ia percaya bahwa ini adalah keputusan terbaik. Lebih baik memulai dari nol daripada hidup dalam bayangan pengkhianatan, pikirnya. Nia, di sisi lain, berusaha memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Ia memutuskan hubungan dengan Dimas sepenuhnya dan mencoba memulai kembali hidupnya dengan rasa penyesalan yang mendalam. "Aku tidak akan pernah bisa memperbaiki masa lalu, tapi aku harus belajar untuk tidak mengulanginya," gumamnya. Meski takdir mereka berbeda, kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi keduanya. Cinta tanpa kepercayaan hanya akan membawa kehancuran, dan kejujuran adalah fondasi yang tak bisa digantikan dalam hubungan apapun.